semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Ibu Evi dalam pembelajaran tematik. Semoga sahabat yang ada di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, hari ini kita masuk di tema 4, subtema 1 dan 2. Untuk materi tema 4 ini kemungkinan akan kita gabungkan antara subtema 1 dan subtema 2 karena memang materinya banyak yang sama sehingga materinya kita jadikan satu. Oke, sahabat, semoga tetap fokus dan tetap semangat ya sahabat ya. Oke sahabat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan sama-sama membaca berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, hadapkanlah tanganmu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, terima kasih yang sudah berdoa dengan baik, dengan fokus dan dengan tertib. Baik sahabat, nah sahabat, hari ini materinya tentang hidup bersih dan sehat. Sahabat tahu nggak sih, ternyata materi ini berhubungan dengan hadis kebersihan. Ada yang masih ingat? Apa ya? Ada yang ingat tentang hadis kebersihannya? Sama-sama baca ya. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah sahabat, barang siapa yang beriman tentunya pasti selalu menjaga kebersihannya ya sahabat ya. Oke, simak baik-baik video berikut tentang hidup bersih dan sehat. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke. Hari Minggu gotong royong bersih-bersih, bersama icuk sapu lidi juga pergi, bersihkan jendela, kotak dan lantai bersih, jadikan rumah kita hunian sehat bersih. Hey, yo ayo 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 ayo, yo ayo 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 hidup sehat bersih. Baik sahabat, terima kasih yang sudah bernyanyi dengan semangat, dengan hati riang dan gembira. Semoga setelah bernyanyi ini sahabat lebih fokus dan lebih semangat lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi tema 4 subtema 1 dan 2, hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Oke sahabat, simak baik-baik video berikut ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah sahabat, materi yang pertama yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Sekarang sahabat amati ya, ada 4 gambar di sini. Di sini kegiatan Dayu bersama teman-temannya, namun di tempat yang berbeda. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di taman bermain, ataupun ada di halaman rumah. Semua mereka sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan agar tetap bersih dan tetap sehat. Nah sahabat, kita baca sama-sama teks berikut ya. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah sahabat, dari teks ini banyak sekali yang kita tangkap, yaitu tentang manfaat hidup bersih dan sehat, yaitu agar terhindar dari penyakit, kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat juga menyehatkan tubuh dan lain-lain. Dan juga kita melihatnya dengan indah. Oh ternyata rumah kita indah ya,
rumah kita bersih ya dan terhindar dari penyakit. Karena rumah yang bersih itu dapat menyehatkan tubuh kita. Baik, selanjutnya ayo mengamati, dengarkan Ibu Evi bercerita ya. Di sini ada 2 binatang, yaitu tentang sebuah percakapan lebah dan semut. Kita baca sama-sama ya. Dengarkan baik-baik sahabat. Kata si lebah, "Hai semut, apa yang kamu lakukan?" Kata si semut, "Aku sedang membersihkan rumahku." Kata si lebah, "Untuk apa kamu membersihkan?" Kata si semut, "Agar rumah bersih dan sehat." "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" Kata si semut, "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." Kata si lebah, "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Kata si semut, "Ya sama-sama, menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama." Nah, ternyata untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah, baik di sekolah ataupun di lingkungan yang lainnya adalah kita tanggung jawab bersama. Selanjutnya, dari percakapan tadi, sahabat akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan hidup sehat dan bersih. Nah, namun sebelum itu sahabat perlu tahu apa sih kosakata itu? Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata atau kosakata dapat berkaitan dengan hal tertentu. Sahabat bisa menemukan kosakata dalam teks atau bacaan. Misalnya kosakata tentang lingkungan rumah dan sekolah yang bersih. Dari percakapan lebah dan semut, kita dapat menemukan kosakata apa ya? Yang pertama, bersih. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, rapi. Nah, sahabat, sekarang kita pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Bersih itu apa sih? Ayo, bersih itu apa? Kira-kira yang mana ya? Ya benar, bersih itu yang paling bawah, bebas dari kotoran. Kemudian makna dari kata sehat itu apa ya? Sehat itu adalah bebas dari penyakit. Semoga sahabat selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir adalah rapi. Rapi itu maknanya adalah teratur, baik. Sama seperti di kelas kita, semuanya teratur kelasnya. Mulai dari meja, papan tulis, dan lainnya. Semoga sahabat juga dapat merapikan atau membersihkan perlengkapan sekolah di rumah maupun di kelas nanti ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat membersihkan kelas kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Nah, di sini Dayu sedang bermusyawarah kepada teman-temannya. Kita sama-sama baca teks berikut ya. Nah, kata si teman yang perempuan ini yang duduk pertama, katanya, "Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman?" Nah, kata si Dayu, "Menurutku kita harus segera bersiap diri." Oh, kata teman perempuannya lagi, "Setuju, kita harus segera bergotong royong." Kata teman yang berkacamata, "Kemudian apa yang harus kita siapkan?" Kata teman yang berjilbabnya, yang berjilbab ini namanya, anggap saja namanya Nina ya. "Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga." Kata teman yang terakhir, "Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut." Nah sahabat, Dayu ini memiliki teman yang berbeda agama. Namun walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap menjaga kerukunan dengan baik. Nah ternyata Dayu ingin mempersiapkan lomba kebersihan kelas. Dari percakapan ini sahabat bisa menemukan kosakata yang Ibu bacakan tadi. Misalnya seperti apa ya? Temukan kosakata yang benar ya. Oke, yang pertama kita temukan adalah kemoceng. Kemoceng itu apa sih? Sering ada di rumah, dia alatnya seperti berbulu-bulu ya sahabat ya. Kemoceng itu kita lihat ya yang mana ya. Apakah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, ataukah tempat bunga, atau pembersih debu? Nah, ternyata yang benar adalah kemoceng itu adalah pembersih debu. Kain pel adalah yang apa ya? Kain pel, sahabat
pasti sudah tahu kain pel itu apa, yaitu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Yang terakhir adalah vas. Vas itu tempat bunga. Nah, semoga sahabat bisa mengerti sampai di sini ya. Selanjutnya, kita baca teks berikut ini. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, sahabat, semoga kita dapat bertemu di kelas nanti ya. Nah, sahabat, kira-kira menurut sahabat apakah kelas Dayu sudah bersih dan sehat? Kita lihat gambar ini ya. Ternyata kacanya udah kinclong, mejanya udah bersih, vas bunganya udah diletakkan dengan baik, kemudian papan tulis udah dibersihkan. Semoga kita dapat membersihkan kelas Kiai Abul Hasan seindah ini ya. Amin. Selanjutnya ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sama-sama kita baca teks berikut ya sahabat ya. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dan dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Sahabat, dari teks yang Ibu baca tadi, informasi apa ya yang sahabat peroleh dari teks di atas? Yang pertama adalah kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Yang kedua adalah kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Kemudian informasi yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Baik guru maupun siswa sama-sama selalu menjaga kebersihan di kelas. Nah, contoh ini gambar adalah kelasnya bersih apa tidak ya? Oh, tentunya sudah pasti kelasnya berantakan. Vas bunganya berjatuhan, buku-bukunya berjatuhan, mejanya juga berhamburan, kursinya berjatuhan. Contoh kelas ini adalah contoh kelas yang tidak dijaga kebersihannya, sehingga pastinya pasti ada banyak kuman-kuman yang ada di dalam laci, ada nyamuknya, kemudian kacanya juga terlihat kotor sekali. Nah, jika sahabat menemukan atau melihat kondisi kelas yang seperti ini, kira-kira sikap apa ya yang sahabat perlu lakukan, atau kira-kira apa ya yang sahabat kerjakan? Tentunya pasti dong ya, langsung dibersihkan, kemudian mengajak teman yang lain untuk saling bekerja sama untuk membersihkan kelasnya. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita sama-sama dapat membersihkan kelas ya sahabat ya. Amin. Selanjutnya ayo mengamati. Dengarkan percakapan Bu Guru dan Dayu dan temannya ya sahabat ya. Kata Bu Guru, tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Kata perempuan teman Dayu ini, tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah dan berserakan Bu. Kemudian kata Dayu, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Kata Bu Guru, bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Kata muridnya, kata Dayu dan temannya, siap Bu. Nah, dari percakapan guru dan Dayu dan teman-temannya tadi, kita dapat menjawab soal 5 butir berikut. Kita berlatih ya sahabat ya. Soal yang pertama adalah, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-temannya? Isi percakapannya tentang kelas yang tidak bersih atau ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih?
Ciri-ciri kelas yang tidak bersih apa tadi yang pertama yang disampaikan oleh teman Dayu? Yang pertama, banyak sampah yang berserakan. Kemudian, banyak kuman atau penyakit yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Gimana ya pendapatnya? Pendapatnya pasti tentang mengajak bagaimana cara menjaga kebersihan. Pastinya pendapat ini cukup baik ya sahabat, karena Bu Guru mengajak muridnya untuk menjaga kebersihannya agar terhindar dari penyakit. Yang kemudian keempat, apa yang harus sahabat lakukan jika melihat kelas kotor? Apa ya yang perlu sahabat lakukan? Yang pertama adalah pasti langsung membersihkan dan mengajak teman-temannya untuk bergotong royong membersihkan kelas tersebut. Yang kelima, bagaimana sikap sahabat jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Wah, ini ada nggak ya murid-murid ibu yang suka membuang sampah? Pastinya tentunya tidak ada ya, kalau murid SDIC itu selalu menjaga kebersihannya. Bagaimana sikap sahabat jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Pastinya langsung menegurnya. Oke sahabat, semoga sampai di sini mengerti ya. Oke. Ternyata materi kita sudah selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke masing-masing guru tematik di kelas ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik, fokus, dan tertib. Semoga sahabat bisa mengamalkan hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah ataupun di tempat lainnya. Salam hormat ibu untuk ayah dan bunda di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dari Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.